Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua, masih sehat kan? Puji syukur Alhamdulillah. Pada bulan puasa ini mari kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati saudara kita, baik sesama muslim maupun non muslim atau para pemimpin kita. Di bulan puasa ini juga kita bersabar untuk bagaimana menerima informasi-informasi ya. Maka semoga senantiasa kita dikaruniai hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, masyarakat Lampung khususnya umat Islam, izinkan saya Al-Faqir Ahmad Dimyati selaku Ketua Umum IKDMI atau Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan 5 hal. Pertama, Indonesia ini adalah negara hukum berdasarkan amanah berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 45. Indonesia juga menganut positivisme hukum ya, yaitu continental law, menganut kodifikasi hukum atau hukum yang tertulis yang dibuat oleh penguasa di setiap tingkatan dan kepentingan, dan juga civil law, mengakomodir civil law atau hukum yang berlaku di tengah masyarakat atau norma yang berlaku di tengah masyarakat, yaitu norma agama, norma budaya dan seterusnya. Oleh karena itu kita wajib taat kepada hukum konstitusi dan undang-undang selaku turunan dari konstitusi itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, menyikapi tentang sebentar lagi kita akan sholat Idul Fitri. Nah, ini di rumah, di masjid atau di lapangan. Hemat kami IKDMI Lampung mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Lampung yang sudah mengeluarkan keputusan bersama hasil musyawarah para pemimpin kita, baik Pak Gubernur, Pak Kapolda Lampung, dan segenap bupati dan wali kota seprovinsi Lampung, MUI dan rektor UIN itu semacam kayak berita acara atau MOU lah ya. Nah, itu bukan SKB ya teman-teman, bukan surat keputusan bersama. Makanya tidak dicantumkan dalam surat edaran gubernur tanggal 24 April 2021 ini, karena dia tidak memiliki legalitas sebagai surat keputusan bersama gitu ya. Surat edaran itu juga bukanlah peraturan perundang-undangan ya, yang bisa memberikan sanksi dan seterusnya. Intinya adalah karena kita ini adalah negara hukum yang menganut positivisme hukum continental law, maka harus merujuk kepada aturan-aturan yang sudah tertulis ada. Seperti amanah Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018 mengharuskan pembatasan kegiatan masyarakat itu apapun itu bentuk sebutannya ya. Ya, baik itu PSBB maupun pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau apapun, itu harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI ya. Nah gitu. Nah, jadi tidak boleh sembarangan. Satgas Covid-19 tidak bisa memutuskan itu. Satgas Covid-19 itu bukan petugas untuk membubarkan saja ya, tapi petugas untuk diturunkan untuk pada level, pada unit terkecil, wilayah terkecil di satu provinsi. Makanya ada istilahnya itu dalam Kepmenkes itu tahun 2010 itu ada istilahnya sinyal epidemiologi. Itu sinyal yang paling sensitif, sinyal yang paling efektif sebelum dikonfirmasi dengan kajian virologi. Nah, ini juga kan amanah Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi menetapkan zona-zona itu harus berdasarkan kajian epidemiologi dan virologi. Nggak boleh semuanya kita, rekan-rekannya. Nah, dari sinyal epidemiologi ini ada namanya nanti surveillance epidemiologi. Surveillance-nya harus surveillance aktif. Nggak bisa kita main oret-oret data gitu kan. Banyak false negatif ya, false positif juga banyak. Orang dituduh positif COVID, padahal ya Allah kasihan sekali dia nggak bisa usaha ya, gara-gara lisan yang tidak dijaga ini kan, akhirnya ternyata di PCR dia negatif. Ini hati-hati. Makanya surveillance di sini adalah surveillance aktif, bukan berdasarkan data. Bukan data bisa salah ketik, salah nulis, salah dengar dan seterusnya. Tapi surveillance itu artinya mantau ke lapangan langsung. Kalau satu orang dia disuruh isolasi mandiri di rumah, namanya karantina rumah, dicukupi kebutuhan makannya, kebutuhan rumah tangganya ya, hak dasarnya sesuai amanah Undang-Undang 45. Ya gimana kalau dia punya anak istri? Saya
tidak suka juga seperti teman-teman kita di Sulawesi Utara ya, kasihan ya. Dia hampir 60 hari di karantina rumah sakit tapi nggak ada duit sama sekali dari pihak Satgas atau apapun yang memikirkan, atau pemerintah daerah. Janganlah, kasihan ya. Dan saya juga berharap ya, kita ini jangan sampai terlalu mudah percaya dengan isu, percaya dengan hoax. Perintah di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Al-Quran surat Al-Hujurat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita harus tabayun ya, kita harus tabayun, kita harus memeriksa. Di India itu benar tidak seperti itu, karena orang India itu setahu saya itu orangnya emang biasa tidur di pinggir jalan ya, biasa tidur siang juga. Kan jamaah tabligh itu di New Delhi, di Uttar Pradesh, di Nizamuddin. Jadi mereka memang udah biasa begitu. Dan coba dicek lagi tentang masalah eksiden tahun 2020 yang videonya viral, kelojotan-kelojotan orang kekurangan oksigen begitu kan. Coba dikaji lagi, direview lagi oleh Anda melalui media-media yang cek hoax itu ya, atau turn back hoax gitu kan. Nah, coba dicek bagaimana kasus di Venezuela hoax videonya itu. Bagaimana di Italia orang sampai buang-buang duit karena katanya corona hoax itu 2019 ya. Bagaimana ada orang kejang-kejang di kereta yang katanya di Pondok Cina, Jakarta itu hoax bukan karena corona. Ya, hati-hati propaganda ini kan. Media mainstream juga tidak selamanya mereka memegang kode etik jurnalistik. Ya karena mohon maaf, ini yang membuat kekecewaan seorang Profesor Effendi Ghazali ya. Dia menanggalkan gelar profesornya karena dia sudah kecewa dengan pers gitu. Jadi sekarang ini sudah press gitu. Tapi tidak semuanya ya. Nah, jadi media mainstream ini kan satu industri media yang butuh uang untuk gaji segala macam. Nah, kalau yang terlalu idealis takutnya nggak dapat duit juga gitu kan. Makanya jarang sekarang ini jurnalis yang berani ngeritik itu jarang sebagai penyeimbang, itu nggak seperti zaman dulu ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah ada data pembanding dari media lain, yaitu seperti Facebook maupun YouTube ya. Ya memang ada tuh profesor dari India itu mengatakan ini akibat ini hoax yang di media sosial segala macam. Masalahnya masyarakat ini tidak punya akses media mainstream yang mahal. Akhirnya mereka mengandalkan verifikasi data melalui media medsos. Kan nggak semua yang disampaikan medsos itu hoax juga kan. Kalau semua dikatakan hoax, buat apa Anda ngaji sama ustadz-ustadz di YouTube? Mending kita ramein aja majelis taklim di masjid dan musola yo, atau di majelis-majelis taklim. Nggak usah lah lewat medsos itu. Untuk urusan agama kita anggap nggak apa-apa karena memudahkan kita kan. Untuk urusan begini nggak boleh percaya dengan medsos kan, nggak boleh begitu. Nggak apa semua orang yang di medsos itu dianggap hoax, termasuk di situ informasi tentang sekretariat kepresidenan dan seterusnya. Sekarang ini udah zaman digitalisasi informasi ya. Intinya kita harus punya basic untuk menganalisa ini disinformasi, hoax atau apa nih kan. Nah, intinya cek tuh fakta ya. Nah, jadi jangan mudah ikut-ikutan gitu ya. Media mainstream satu tidak selamanya benar. Yang kedua, yang viral belum tentu semuanya benar. Dicek kebenarannya. Banyak mahasiswa yang kuliah di India, tanya mereka bagaimana, apa banyak orang kejang-kejang itu di India sana, atau tanya ahbab atau karkun atau orang tabligh yang ada di Uttar Pradesh, New Delhi sana, di Nizamuddin sana gitu kan. Jadi mengenai masalah keputusan bersama maupun surat edaran itu kami mendukung. Yang penting bukan melarang tetapi menganjurkan. Dan ini sudah sesuai ini Pak Gubernur ya. Jadi bahasanya adalah sangat dianjurkan. Jadi tolong teman-teman nih ya, kami Akademi Lampung ini moderat ya, tidak mau terlalu berat ke kanan, tidak mau terlalu berat ke kiri. Nah, jadi saya tegaskan bahwasanya pemerintah Provinsi Lampung beserta Forkopimda yang lain tidak pernah melarang kita sholat di masjid ataupun di lapangan ya. Nah, jadi jangan digoreng.
kalau misalkan panjenengan atau Anda berada di zona karantina atau di zona merah, ya, atau di zona tidak terkendali. Saya sepakat itu. Misalkan seperti di sepanjang jalan lintas, masjid-masjid itu ditutup untuk umum, khusus untuk masyarakat sekitar saja yang tidak pernah pergi kemana-mana, ya. Kecuali juga bagi orang yang baru bepergian dari epicentrum wabah seperti Jakarta, Surabaya dan seterusnya, atau Malaysia atau India gitu ya. Jangan sholat ikut bareng dengan penduduk lokal yang tidak kemana-mana, gitu ya. Jadi selagi itu dijalankan, dia bukan zona merah, dia bukan zona dia tidak masuk kategori zona yang tidak terkendali tadi, dia maksudnya di dalam-dalam situlah, atau dia tidak pergi dari mana-mana, maka dia boleh sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, itu ya. Karena apa? Saya ingatkan, surat edaran dan keputusan bersama itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ingat, Satgas Covid-19 itu ketua pengarahnya adalah Menko PMK, ya, berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2020 perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020, ya. Itu ada ketua pengarah, ada ketua pelaksana gitu kan. Nah, Menko PMK sudah melakukan konferensi pers tanggal 5 April 2021 di Istana Kepresidenan hasil rapat terbatas bersama Presiden, Satgas, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan yang lainnya. Boleh kita taraweh, boleh kita sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid sepanjang prokesnya dijaga dan tidak ada transmisi impor dari luar. Artinya tidak pergi mana-mana lah, kira-kira gitu. Itu ya. Jadi ini yang saya ingatkan, jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena keputusan menteri itu kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu termasuk hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan surat edaran gubernur bukan peraturan perundang-undangan, tetapi policy rule, kebijakan pengaturan untuk semacam kayak himbauan lah gitulah teman-teman. Tapi ya kalau bagus kenapa kita tidak turuti, kan begitu. Yang ketiga, perlu juga memikirkan bagaimana hajat hidup. Enak ya kalau Satgas sudah diatur dalam keputusan Menteri dalam negeri, terus keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun 2021 ya. Satgasnya dikasih anggaran, tapi bagaimana yang dipantaunya? Dilarang ini, dilarang itu. Nah, ini perlu dipikirkan juga hajat hidupnya. Hajat hidup manusia itu ada dua, mengisi kekosongan jasmani dan mengisi kekosongan rohani. Gara-gara kosong rohani, orang bisa begal, bisa bunuh, bisa nembak, bisa ngerampok. Hati-hati. Ini masalah baru juga dalam upaya penanggulangan radikal premanisme. Nah, jadi ada dua yang harus kita pahami. Radikal terorisme kita harus berantas, yang tukang goreng-goreng isu itu. Radikal premanisme yang memang perutnya panas dan hatinya panas karena dilarang ini, dilarang itu juga harus dicegah. Ya, saya yakin kalau misalkan kita itu benar-benar melakukan sinyal epidemiologi itu dilakukan, ya, sinyal epidemiologinya berjalan, ya, habis itu surveillance epidemiologinya berjalan, ya, dikomposisikan dengan konfirmasi dari pakar virologi, kamu positif, kamu jangan kemana-mana, ini hasil PCR-nya, ini makannya, ini minumnya, ini kebutuhan hewannya kita cukupi. Kayak jamaah tabligh mau keluar 4 bulan itu loh teman-teman. Ya nggak sih? Saya yakin itu tenang orang itu, ya kan. Karena jamaah tabligh kan kayak gitu, kalau ngerayu orang untuk keluar 40 hari 4 bulan kan, udah pokoknya nggak usah mikirin apa-apa. Nih makan, nih jajan, nih beras, udah embeknya, wedusnya atau sapinya kita yang ngaritin. Nah itu cocok itu. Mana mau kalau misalkan cuma dilarang doang, lawan orang. Mereka lebih takut, ya bapak-bapak, ibu-ibu, mereka lebih takut anak istrinya kelaparan dibandingkan mereka terpapar corona mati. Tidak, kebanyakan masyarakat tidak takut untuk itu. Mereka lebih takut dia mati kelaparan. Dia sebagai pemimpin akan hina, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan tentu akan sedih, menyayat hati. Yang terakhir adalah IKDMI Lampung tahun kemarin itu sudah menganjurkan ibadah di rumah saja, ya, ibadah sunnah di rumah saja. Tapi kalau ibadah wajib bagaimana? Ya ndak lah, kita tetap prokes. Tapi emang si malakama saya ini gimana? Satu sisi zaman Nabi ini kan ada penyakit ta'un, ya. Penyakit ta'un ini penyakit yang benar-benar pagi terserang, sore meninggal dunia. Ini sangat sistemik, ya. Sangat cepat juga reaksinya. Itu Nabi dan para sahabat itu tidak pernah menganjurkan untuk jaga jarak softnya gitu. Intinya kalau saya sebagai aktivis masjid, ya,
saya bukan berarti melarang, tapi untuk ya hal-hal yang bersifat ibadah mahdo itu jangan diintervensi gitu loh. Jangan berani-berani ngatur sesuatu yang tidak pernah diatur oleh Rasulullah. Itu ibadah mahdo. Soft itu ibadah mahdo. Jangan beranilah kita ini ya. Kerugian sudah di depan mata, kajian epidemiologi belum nyata, ya apalagi kajian virologinya belum nyata. Kita rugi udah nyata. Rugi sunnah ditinggalkan, ya. Juga kerugian kedua, ya kalau misalkan benar, ya kalau hanya menanamkan rasa takut, jangan. Jadi untuk soft saya tidak berani mengatakan jaga jarak soft, tidaklah. Saya takut kepada Allah. Saya takut pada kebencian Rasulullah kepada saya. Silahkan saja, tapi saya tidak juga memaksa Anda untuk nurut kata saya. Silahkan, yang mau ikut dikasih silang-silang ya silahkan, ya kan. Tapi saya pribadi ya itu takut, ya takut kita. Masya Allah ya, kita ini ya walau bagaimanapun itu adalah norma agama juga yang harus dilindungi. Itu hak konstitusi juga sebenarnya ya. Kecuali kalau orang itu memang positif COVID, saya haramkan dia masuk masjid gitu ya. Jadi jalan tengahnya kawan-kawan, tolong ya, bagi yang pergi kemana-mana baru pulang jangan sholat di masjid, ya jangan sholat di lapangan, jangan salaman, ya. Bagi Anda di zaman penuh fitnah ini mau ke masjid bawa sejadah sendiri, gak usah salaman, ya. Di masjid itu insya Allah tempat yang suci dan mensucikan. Kita mensucikan diri kita, jiwa kita, jasad kita kan. Di pasar itu loh Pak, banyak bener orang Pak. Kemarin saya itu baru tahu ternyata orang yang di pasar Bandar Jaya itu ada dari Waikanan. Jauh itu Pak. Perjalanan dari sana jam setengah 12, jam 11 sampai sini sampai Bandar Jaya jam setengah 4, jam 4 ya. Artinya transmisinya sudah antar provinsi gitu kan. Coba kerumunannya itu loh Pak, Masya Allah gitu kan. Jadi ingat, kita selalu dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah asalkan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Pembatasan terhadap hak konstitusi dan hak asasi manusia-manusia yang ada di Indonesia atau warga negara Indonesia hanya boleh jika merujuk kepada kajian yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.